Karena hati yang gembira, kata Alkitab, adalah obat. Dia obat alami. Lebih tepatnya obat supranatural di dalam diri kita. Ada sesuatu dilepaskan oleh Roh Kudus. Ketika kita gembira untuk alasan yang benar. Kalau kita happy lihat orang lain celaka, itu bukan gembira yang dimaksudkan. Orang gitu harus bertobat. Kalau gembira karena Tuhan, di dalam Tuhan, sesuai firman Tuhan, kita yang diberkati. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Sembunyikan hambamu di balik salibmu, sehingga hambamu memberi semangat baru bagi mereka yang patah semangat, bagi mereka yang putus asa, sebuah mujizat. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mahal, semua sudah Tuhan beli. Thank you Tuhan, we love you. Dalam hadiratmu sungguh ada happy, ada bahagia. In Jesus name, dalam nama Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Praise Jesus. Puji Tuhan. Hari ini saya mau bicara tentang topik yang sangat sederhana. Hati yang gembira adalah obat. Sungguh, happy-nya jadi anak Tuhan. Kalau Anda tidak merasakan happy, something is wrong. Not with God, but with you and me. Kalau sampai kita nggak happy, itu yang salah bukan Tuhan. Karena Tuhan memberikan sukacita di hati orang-orang yang Dia kasihi. Saya ajak kita buka satu ayat saja di Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat, karena satu ayat kita baca bersama-sama yuk, yang di sini termasuk yang di rumah atau dimanapun Anda menyaksikannya. Baca yang keras ya, karena ini bukan Anda baca untuk saya, Anda baca untuk diri sendiri. 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya jadi ingat lagu anak kecil. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mungkin lagu ini terlalu polos, terlalu lugu. Apa anak kecil gak tahu ya, kurang makan asam garam, bahwa hidup itu susah. Banyak keluh kesah. But I think baru gak lama lalu saya khotbah tentang menjadi seperti anak kecil. I think ada kebenaran dalam lagu ini. Memang gak selalu siang jadi kenangan sih. Kadang-kadang jadi nightmare, saya ngerti. Siang hari kita ngalami berbagai macam kekejaman dunia. Tekanan hidup. Malam jadi impian. Itu betul. Jangan sampai your dream is broken. You have Jesus, kita masih punya Yesus. Yang bisa nyanyi lagu itu berarti dulu-dulu pernah sekolah minggu. Karena zaman ini lagu itu sudah gak pernah dinyanyikan. Gembira itu bisa vertikal, bisa horizontal. Nanti saya jelaskan vertikal lebih penting memang, karena itu sumbernya. Horizontal itu ke kiri kanan, vertikal itu ke Tuhan. Horizontal gimana? Gini, kalau kita bisa punya hati demikian rupa, gembira ketika lihat orang lain diberkati. Kalau kita lihat tetangga kita diberkati dulu. Hidup kita akan happier. Sungguh. Karena iri hati itu menggerus sukacita. Erosi di dalam jiwa kita itu karena hati kita salah. Kalau kita bisa melihat orang lain dipakai Tuhan, doanya terjawab, padahal doa kita bertahun-tahun belum ada titik terang. Kalau kita bisa bahagia lihat orang lain bahagia, karena kita ini pinternya menangis dengan orang menangis. Kasian loh para janda yatim piatu. Tapi kalau para janda yatim piatu itu suatu hari sukses. Sukses secara materi biasanya, misalnya sudah jadi musuh publik. Semua orang tidak suka. Gitu aja gaya. Tapi waktu mereka susah, kita berbelas kasih. Tapi waktu mereka sukses, kita berkata, gitu aja sombong. Nggak tentu loh ya, menangis dengan orang menangis itu tanda bahwa hatimu benar. Tapi bisakah kita bahagia kalau lihat tetangga kita bahagia dulu? Bahkan bisa nggak kita happy kalau melihat orang-orang yang memusuhi dan jahat sama kita itu, dia fine-fine saja. Atau kita menghendaki kecelakaan mereka. Saya belajar sungguh-sungguh di hati saya latih. Saya latih dengan kasih. Kalau kelihatan orang lain itu diberkati, termasuk musuh-musuh saya nggak punya musuh sih, mereka yang memusuhi saya. Saya berkata, puji Tuhan ya, good loh. Saya selalu bilang gitu kalau ada orang komentar, lu tahu nggak si ini gitu. Saya berkata, good for them. Tapi kalau mereka celaka, saya nggak berkata tahu rasa.
Saya akan berkata, aduh kasihan ya. Kalau kita bisa secara horizontal dulu, jangan ngomong jauh-jauh lah vertikal sama Tuhan. Kalau sama kiri kanan kita itu kita bisa mengamalkan kasih terhadap sesama kita. Your life could only go one way, ke satu arah. Happier, lebih bahagia. Hati yang gembira itu nanti yang benefit ya kita sendiri. Kalau kita happy, bukan happy sih, joy. Joy itu sukacita. Kalau kita izinkan sukacita memerintah, yang kena untungnya ya kita sendiri. Karena hati yang gembira, kata Alkitab adalah obat. Dia obat alami. Lebih tepatnya obat supranatural di dalam diri kita. Ada sesuatu dilepaskan oleh Roh Kudus. Ketika kita gembira untuk alasan yang benar. Kalau kita happy lihat orang lain celaka, itu bukan gembira yang dimaksudkan. Orang gitu harus bertobat. Kalau gembira karena Tuhan, di dalam Tuhan, sesuai firman Tuhan, kita yang diberkati. Karena hati yang gembira adalah obat untuk orang itu sendiri. Bukan hanya obat loh, kalau Anda baca, obat yang manjur. Katakan manjur. Manjur itu berarti gak pernah salah. Ini obat gak pernah bisa overdosis dan gak ada efek sampingnya. Pokoknya gak pernah salah lah kalau kita itu bersyukur. Sungguhan. Kok bisa bersyukur, kondisiku gini. Lalu kita malah salahkan orang yang suruh kita bersyukur. Padahal mereka mengucapkan kebenaran. Tapi kita aniaya mereka. Kita bilang, kamu sih gak ngerti kondisiku. Kamu gak ngalami, gampang lu ngomong begitu. Loh kalau orang bicara kebenaran, terimalah. Gak pernah salah bersyukur dulu sungguhan, bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur dalam setiap kondisi, gak pernah salah. Orang yang bersyukur dulu itu never going wrong. Tidak pernah salah, karena Alkitab mengatakan manjur itu gak pernah salah. Manjur itu efektif. Manjur itu mempan. Manjur itu gak pernah korsleting. Tidak pernah ke arah yang salah. Bersyukur itu gak ada salahnya. Makanya saya bersyukur selalu. Saya berusaha, apapun keadaannya saya akan berkata, Lord, but I thank you. Itu sudah biasa di mulutku. Bukan diutarakan untuk dikagumi orang, bilang puji Tuhan kiri, puji Tuhan kanan. Bukan, I'm saying that in my heart. Sebelum saya ucapkan di mulut saya biasakan hati saya berkata, puji Tuhan. Puji Tuhan menjadi suatu kata kebiasaan. Nggak pernah salah soalnya. Dari situ Tuhan akan tuntun saya pada kebenaran. Tapi orang yang mengeluh, ngomel, melulu. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita ini kalau nggak hati-hati punya bakat terpendam. Dan bakat itu dari Adam. Kita itu pinter mematahkan semangat sendiri. Dengan perkataan yang negatif, pesimis. Dan selalu mulut kita berbicara nggak mungkin. Padahal Tuhan berkata dalam sebuah perumpamaan. Kalau anak manusia datang ke dunia, adakah dia melihat, mendapat? Apakah dia mendapatkan iman di bumi? Mulut kita itu lebih biasa, lebih bisa terima hal-hal yang sifatnya negatif. Dan kita juga ucapkan ke orang lain dan kita patahkan semangat mereka sekalian. Enak aja gue sendiri yang patah semangat. Saya tarik kalian. Tidak akan menolong siapa-siapa kecuali kita tambah berdosa. If you got nothing to say, kalau kita nggak tahu mau ngomong apa dalam situasi tertentu, silence is golden, lebih baik diam. Sampai mulut kita diisi firman, supaya yang nanti kita utarakan, kita ucapkan, kita akui adalah iman. Kalau saya tidak tahu mau ngomong apa dalam situasi tertentu, saya diam aja. Saya masuk hadirat Allah, saya tutup pintu di belakang saya cari Roh Kudus. Dan mulut saya dipenuhi dengan firman. Setelah saya menang secara roh, meskipun hidup saya masih sama, masalah masih di sana. Tapi waktu saya yakin dengan iman bahwa masalah ada tanggal kadaluarsanya, saya keluar dari situ, biasanya mulutku penuh dengan pengakuan iman. Semangat yang patah keringkan tulang. Omelan, mengeluh melulu. Selalu lihat lubang pada donatnya, tidak pernah makan donatnya itu sendiri. Kita nggak pernah makan roti sorgawi. Kita selalu mengeluhkan bolongnya, lubangnya di hidup kita. Tuhan belum jawab, sedangkan kita bisa menghitung berkat Tuhan. Semua doa yang sudah dijawab Tuhan itu gak kurang-kurang di hidup kita. Kalau kita hitung satu persatu aja, gemuk iman. Biarkan yang belum dijawab itu menyusul. Bersyukur dulu di depan. Nanti kan ada berkat susulan. Tapi kalau kita mengeluh dulu di depan, semua susulan itu gak akan datang. Dan semua yang sudah terjawab, semua batal. Semua yang kita sudah alami, semua tidak ada arti. Semangat yang patah keringkan tulang. Saya kasih poin-poin yang sederhana.
Biasanya poin-poin saya taruh di belakang, saya kasih di depan dulu, lalu kita bahas satu persatu. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tadi kan saya sudah ajarkan gembira yang sifatnya horizontal, ke samping, kiri, kanan, atau ke sesama manusia. Coba sekarang saya tunjukkan ya. Gembira yang sesungguhnya itu adalah gembira karena nama kita terdaftar di sorga. Tahukah Anda itu gembira tingkat tinggi? Itu gembira tingkat paling atas. Tuliskan poin number 1. Hati yang gembira adalah obat yang manjur itu artinya gembira karena nama kita terdaftar di sorga. Saya kasih referensinya di sana ayatnya saja Anda catat. Lukas 10 sampai ayat 17 sampai 20. Nggak usah dibuka, saya cerita aja. Karena waktu saat teduh terbatas. Ya, sharingnya hanya 30 menit. Yesus suatu hari utus murid-muridnya 70. Berdua-dua mereka usir setan. Lalu mereka pulang itu excited, bergairah dan berkata, wow! Setan pun, iblis pun, roh jahat pun takluk dan tunduk pada perintah kami. Terus Yesus berkata, memberi konfirmasi, betul sih, waktu kalian pergi tadi, aku melihat setan itu seperti bintang yang jatuh dari langit. Tapi Yesus koreksi, tapi aku ingatkan padamu, sekalipun kamu diberi kuasa untuk menginjak kalajengking dan ular, janganlah kamu bersuka cita karena mujizatnya, karena berkat. Apalagi yang material, itu bisa datang, bisa pergi. Jangan kau bersuka cita karena iblis-iblis itu takluk kepadamu. Tapi bergembiralah karena namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Tiap pagi itu kita harus nyanyi, bukan nyanyi happy ya, tapi biarkan esensi lagu itu di hati. Saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, pagi itu puji Tuhan. Haleluya, setiap pagi kita bangun tidur harus berkata, thank God I'm a born again Christian. Namaku tertulis dalam kitab anak domba. Terima kasih Tuhan, saya bukan Kristen sekedar secara agama. Saya telah menjadi anak Tuhan. Happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. I'm a Christian. Saking seringnya kita dengar kata kristenisasi, jadi takut mengakui bahwa kita Kristiani. Menjadi Kristen itu kehormatan loh. Berarti orang itu terima Kristus loh. Tiap pagi masalah masih ada. Adalah sesuatu yang kita bisa syukuri, ada yang kita keluhkan. Tapi jangan kau gagal every morning you wake up. Setiap pagi kau bangun tidur di sisi yang betul atau sisi yang salah pada ranjangmu. Selalu bersyukur dulu. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Nama aku tertulis dalam kitab kehidupan. Kalau kita hari ini sudah lahir baru, kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Sadarkah Anda, coba saya ingatkan bahwa orang-orang yang sudah mengaku Yesus adalah Tuhan dan menerima dia dengan segenap hati, meskipun kita belum sempurna, kematian Yesus sudah menyempurnakan kita. Tahukah bahwa Anda dan saya yang sudah menerima Tuhan, diberi kuasa menjadi anak-anaknya, tahukah bahwa kau dan aku sedang menuju ke sorga? Wow, we are going to heaven my friends. You know what that means? Tahukah Anda itu artinya apa? Lu jangan ngomong gitu, Pastor Philip ngomong tentang sorga itu ngomong tentang mati, tabu untuk didiskusikan. Enggak. Kenapa kita kalau ngomong tentang sorga pikirannya tentang mati doang? Tidakkah bisa melihat bahwa sorga itu bicara tentang kehidupan kekal? Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Justru orang yang memikirkan sorga, gak mati-mati, panjang umur, awet muda. Karena orang kalau suka cita, pikirannya ke Tuhan, di mana Kristus ada bertahta di samping kanan Allah Bapa. Justru orang itu tidak stres berlebih, tidak patah semangat. Justru orang yang mikirkan sorga, malah hidup lama. Karena dia punya obat yang manjur di dalam dirinya. Siapa bilang kalau kita ngomong tentang sorga itu ngomong tentang mati? Dan sorga versi Yesus, sorga kan banyak versi di dunia. Neraka juga salah satu tipu atau deception, tipu muslihat setan yang terheboh di dunia ini adalah misunderstanding atau kesalahpahaman tentang apa itu sorga, apa itu neraka. Setiap kepercayaan punya versinya, setiap orang punya versi sendiri-sendiri. Gua mau ke neraka, kenapa? Orang-orang di neraka so fun. Really? Kalau versi Alkitab itu lautan api. You don't meet nobody. Semua orang akan masuk dalam penghukuman itu.
Mereka yang hidup di luar Kristus. Sorga yang dimaksudkan Yesus bukan yang di bawah kaki ibu. Sorga yang dimaksudkan di situ adalah di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian aku mengatakan aku pergi ke sana untuk mempersiapkan jalan. Mempersiapkan itu untuk kamu. Salah satu murid Yesus berkata, aku mau ke situ, caranya gimana? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun dapat datang pada Bapa kecuali melalui aku. Kitab Wahyu ada sedikit bocoran-bocoran halus tentang sorga itu seperti apa. Meskipun tidak total diceritakan, ada banyak yang masih misterius. Tapi intisarinya sorga itu adalah tempat di mana Allah bertata, kita akan ketemu Tuhan muka dengan muka. Tidak lagi samar-samar seperti orang melihat buram di kaca. Di sorga tidak ada perpisahan. Wahyu mengatakan di sorga itu air tenang, rumput hijau, dan tidak ada bahkan lautan. Kalau Anda baca Wahyu Yohanes di Pulau Patmos, tidak ada perpisahan. Tidak ada my body is over the ocean, gak ada. Dan di sorga juga tidak ada air mata, Tuhan menghapuskan segala air mata kita. Tidak ada dosa, tidak ada setan. Barang kita taruh gak takut dicuri orang, dan orang-orang yang kita cintai, kita tidak takut mereka dizolimi atau dilecehkan. In heaven there is perfect peace. Damai sejahtera yang penuh, ada rasa aman yang tertinggi, kreativitas dan keindahan yang tidak pernah kau bayangkan. Tidak bisa kau imajinasi di dunia ini. Di situ setiap orang hidup tidak dalam kepikunan. Setiap kita mengerti, meskipun kita tidak maha tahu, Tuhan yang maha tahu, tapi kita akan tahu sesuatu. Dan tiap hari kita akan tahu lebih. Karena waktu itu pohon pengetahuan bukan lagi menjadi dosa, tetapi menjadi bagian kita. Daripada sorga-sorga versi yang aneh-aneh, versi Yesus masuk akal. Dan setiap kali saya pikirkan itu, my goodness, I'm going to heaven? Wow, apa yang telah kulakukan untuk layak ke sana? Wow, sehingga kesengsaraan penderitaan kita, pencobaan di dunia ini tidak seberapa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Sadari, kita tuh punya alasan yang cukup untuk bersuka cita setiap hari, sekalipun masalah masih di sana. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Gembira yang utama adalah karena nama kita terdaftar di sorga. Coba tanya orang kiri kanannya, kalau Anda sekarang yang menyaksikan online, tanya juga kalau ada orang-orang di sekelilingnya. Kalau nggak ada orang di sekeliling Anda, cari cermin, tanya pada diri sendiri. Tanya begini, sudahkah namamu tertulis dalam kitab kehidupan? Tanya seseorang, come on, 1, 2, 3. If not, kalau tidak berarti hari ini ya. Nama kita terdaftar di sorga, haleluya. Amin. Apa yang kita bisa pelajari hari ini dari ayat ini? Hati yang gembira adalah obat. 2, roh sukacita itu menyenangkan hati Tuhan, itu sungguhan. Coba di sini yang sudah jadi orang tua ya, suka anaknya cheerful, vibe-nya itu happy gitu ya, auranya itu senang atau cemberut gini? Siapa yang suka istrinya cemberut melulu? Beritahu aja supaya istrinya bisa cemberut nanti. Siapa yang suka suaminya cemberut terus pulang rumah itu bete atau sudah bad mood? Nggak ada kan? Sama. Kalau kita bisa gitu itu karena kita dicipta dalam gambaran rupa Allah. Berarti Allah juga demikian. Tuhan tuh suka, anak-anaknya itu suka cita. Nggak heran ya, buah Roh Kudus number 2, slightly under, di bawah buah nomor 1 yang wahid yang terbesar. Bahkan dibanding iman dan pengharapan pun ini lebih gede. Ini cuman runner up, itu juara 2-nya. Love, joy, peace, patience. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan berikutnya. Gak main-main, Tuhan gak taruh damai nomor 2. Tuhan taruh sukacita, karena orang yang sukacita lebih damai. Kalau kita itu punya sukacita, masalah besar pun lebih mudah ditanggung daripada orang yang mengeluh. Masalah kecil pun rasa berat. Ya kan, ya kan? Aduh, ada sariawan. Waduh, bad mood seharian. Saya pernah lihat orang di kemoterapi udah belasan kali. Kelihatan saya masih, Pastor Philip, haleluya Tuhan baik. Harusnya lain kali yang sariawan saya ajak. Bedanya bukan di jenis penyakit. Ini jenis penyakit ya sakit lah sariawan. Tapi nggak ada apa-apanya dibanding jarum kemoterapi. Yang satu ngeluh, yang satu happy. Malah bisa pikir sudah makan belum. Aduh taci ini saya bilang, saya datang tuh jenguk kok malah tanya saya sudah makan.
Kok masih bisa mikirin makanan orang? Sana sudah gak nafsu makan. Udah seperti beating gitu. Ada banyak jemaat kita kayak gitu. Makanya saya sangat proud sekali, sangat bangga. Proud of jemaat GMS. Dan juga keluarga Saat Teduh Bersama. Spiritnya itu loh, joy-nya itu loh, sukacitanya. Gara-gara hatinya penuh kasih, gak heran lumbernya ke sukacita. Gitu loh. Karena orang kalau punya sukacita itu, lebih bisa menanggung masalahnya. Dan jangan-jangan dia bisa menanggung masalah orang. Sudah makan belum? Malah bisa mikirin orang lain. Tapi orang kalau mengeluh terus ya itu gak enak. Gak enak diajak bicara, gak enak diajak berteman. Orang kayak gitu tuh menarik spiritmu ke bawah. Karena Tuhan itu suka sekali orang yang punya roh sukacita. Karena itu paling dekat sama kasih. Tahu gak? Tetangga yang paling dekat sama Australia. New Zealand namanya. Ada yang dari New Zealand di sini Selandia Baru yang khusus datang ke sini untuk Saat Teduh. Oh haleluya, kasih tepuk tangan untuk mereka, termasuk yang online, kasih tepuk tangan untuk mereka. Mau tahu nggak? Tetangga terdekatnya kasih itu apa? Joy. Joy. I've got the joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy down in my heart. Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy, happy. I've got the love of Jesus in my heart. Yang di Indonesia, di Google sendiri nanti ya. Aku punya kasih Yesus di hati, makanya aku punya sukacita. Coba lihat kanan kirinya, jangan cemberut terus dong. Ayo yang happy karena Tuhan mengasihimu, coba katakan itu. Roh sukacita menyenangkan hati Tuhan, saya kasih referensi ayat-ayatnya, Anda bisa catat. Mazmur 37 ayat 4, gak usah dibuka, tetapi bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saking senangnya Tuhan. Tuhan ngomong begini loh, aku tidak akan memberikan kepadamu apa yang kau butuhkan saja. Kalau kamu bahagia karena aku dan kamu bisa gembira lihat orang lain diberkati dulu. Aku itu begitu bangga sama kamu nak, ku berikan kepadamu saking percayanya. Hatimu itu begitu tulus, saking percayanya ku berikan padamu apa yang diinginkan hatimu. Soalnya kalau orang bisa bahagia untuk orang lain dan dia gembira karena Tuhan, gak mungkin dia menginginkan sesuatu yang salah. Nggak mungkin dia inginkan istri orang lain. Itu berarti ingin kecelakaan rumah tangga orang. Kalau dia bisa senang untuk orang lain demi Yesus. Orang itu semua yang dia inginkan pasti selaras dengan firman. Tuhan berkata apapun yang kau inginkan, ku berikan padamu. Makanya ya, orang kalau berdoa dengan omelan saja, ya bolehlah ngomel awal-awal. Tapi akhirnya harus disertai ucapan syukur. Semua permohonanmu itu dengan iman dan dengan ucapan syukur. Dalam doa dan permohonan, sertai ucapan syukur. Kalau kita itu berdoanya itu ngomel saja, biasanya doanya alot. Tapi kalau kita doanya itu nggak bisa syukur, itu seperti orang makan banyak lalu telannya itu enak. Karena syukur itu seperti cairan yang melumas makanan. Doa itu mulus terjawab. Tidak heran ya, doanya terjawab. Itu bukan mekanisme, bukan suatu metode. Tetapi orang yang sukacita itu doanya mudah terjawab. Itu rahasia umum, itu rahasia surga. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Bersukacitalah. Tuhan itu senang sekali. Bahkan ada ayatnya juga di 2 Korintus 9 ayat 7, gak usah dibuka sekali lagi. Hendaklah masing-masing kamu mempersembahkan atau memberikan sesuatu dengan sukarela, bukan dengan sedih hati maupun secara terpaksa. Tetapi dengan sukacita sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. God loves the cheerful giver. Mempersembahkan di sini nggak tentu hanya bicara tentang persembahan materi, menaburkan uang. Tapi mempersembahkan hidup dan everything you do, anything you do, apapun yang kau lakukan untuk dia. I do this for him. Aku lakukan ini untuk dia. Then do it joyfully. Jangan keberatan hati, jangan jadi beban. Tuhan itu bukan beban. Apapun yang kau lakukan untuk Tuhan, lakukan dengan segenap hati, dengan sukacita. Coba bayangkan kalau anak kita ambilin kita minum dengan, papa ini. Tapi dengan pa minum ya. Jangan sampai dehidrasi, dengan happy gitu. Papanya kasih sih kasih. 2 anak tetap sama dicinta.
Tapi papanya berkenan sama mana, ayo. Minum. Udah jangan repotin aku. Ambil sendiri toh, Pak. Aku deket di situ loh airnya. Satunya lagi, Papa mau apa? Ini. Ya, minum Pak, supaya jangan keseret. Cinta sih dua-dua. Ada kebakaran, dua-dua pasti ditolong sama Papa. Kenan yang mana? Makanya Tuhan itu berkenan pada orang yang bersuka cita. Apapun yang dipersembahkan, apa yang dia lakukan, dia lakukan dengan gembira. Harus tahu dulu Tuhan itu senangnya apa. Cinta sih cinta, tapi Tuhan gak senang semua. 3, ada satu hal lagi ekstra. Ada kuasa dalam pujian dan syukur, catat itu. Kisah Para Rasul 16 ayat 24-26, ada sebuah cerita tentang bagaimana 2 rasul, yaitu Paulus dan Silas rekannya, dipasung belenggu. Tahu pasung belenggu itu seperti apa? Pasung belenggu itu bukan di borgol, borgol itu mudah. Pasung belenggu itu tangan dan kaki hampir paralel dalam sebuah pasungan. Itu berarti buat pinggangnya itu killer banget. Itu sakit luar biasa. Tapi Alkitab mengatakan kurang lebih kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dannya ini luar biasa. Menyanyikan puji-pujian sampai terdengar inmates atau napi yang lain. Dan Tuhan goncangkan sampai struktur penjara, sendi-sendinya, sampai bukan yang terbuka hanyalah pintu di mana ada Paulus dan Silas. Terbukalah semua pintu. Semua pintu dibuka. Bukan hanya pintunya bukan hanya pintu selnya Paulus. Dibuka. Ada kuasa dalam pujian. Nah, Alkitab mengatakan waktu mereka berdoa mereka menyanyikan puji-pujian. Kata menyanyikan puji-pujian keluarga saat teduh itu artinya menyanyikan lagu-lagu sukacita. Makanya kita punya satu cara mengekspresikan praise itu seolah-olah lagu cepat, worship itu lagu lambat. Sebenarnya enggak gitu sih, tetapi ada benernya. Lagu puji-pujian di situ tuh they were singing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, dia bukan nyanyikan air matanya, berkeluh kesah meratap dalam nyanyian, tapi dia bersyukur. Ada kuasa dalam pujian dan syukur. Mereka nyanyikan lagu-lagu sukacita. Nggak tahu lagu apa, tapi mereka nyanyinya lagu-lagu happy. Sampai terdengar semuanya, itu midnight song. Dan Tuhan tuh goyang, saking senangnya Tuhan digoyang sepenjara. Yang dibuka semua pintu bukan satu. Tuhan mengirimkan mujizat yang mereka perlukan untuk mereka bebas. Dan mujizat yang gak tentu mereka perlu. Saking senangnya Tuhan, dia berlebihan. Kalau kita jadi Tuhan kan buka satu pintu, narapidana kalau lepas gimana? Tapi Tuhan buka semua pintu saking senangnya gara-gara Paulus dan Silas. Mujizat yang kau perlukan diberi, mujizat yang tidak tentu kau perlukan juga dibuat available. Ada kuasa dalam pujian dan syukur. Tahukah Anda? Dan hari itu mujizat yang terjadi di penjara bukan mujizat kesembuhan, lebih besar dari itu mujizat keselamatan. Sipir penjara itu, kepala penjara dan seluruh family-nya bertobat terima Tuhan dan dibaptiskan malam itu juga. Sehingga ada ayat yang terkenal, Kisah Rasul 16:31. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan seisi rumah tanggamu akan diselamatkan. Mujizat terbesar terjadi. Orang yang menganiayanya satu-satu jadi Kristen hari itu. Can you imagine what God can do if you choose to praise Him in your circumstances? Gak tentu penjaramu dibuka. Tetapi faktanya bahwa Anda masih bisa memuji Tuhan dalam situasi seperti itu aja, sudah bicara tentang kekuatan pujian. 3 hal ini coba catat. Hati yang gembira adalah obat. Nomor 1, gembira karena nama kita terdaftar di sorga. Katakan amin. 2, roh sukacita menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin lebih keras. 3, ada kuasa dalam pujian dan syukur. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ulurkan tanganmu ke depan untuk setiap permohonan doa yang tentunya masuk by now. Kita akan berdoa supaya Tuhan sembuhkan dan lawat semua. I speak healing in Jesus' name. Dari sini, di Sydney, kukirimkan ke setiap rumah dengan iman tidak ada di luar jangkauan. Terima kesembuhanmu. Terima pernyataan kuasa. Terima kuasa mujizat. Bukan karena mujizat itu intisari yang membuat kita bahagia. Tapi aku tahu Tuhanku mampu receive
Grace and mercy, kasih karunia dari tahta itu. Terima cuma-cuma in Jesus name. Aku tengking sakit penyakit itu. Dan dalam pergumulan itu Tuhan buka pintu. Dia buka jalan di mana tidak ada jalan. Tetap nantikan Tuhan, ada Tuhan di sini. Ada satu orang perempuan, Roh Kudus bilang tuba itu should be somewhere near the womb ya. Di dekat rahim situ atau ovarium. Tubanya bermasalah, ada komplikasi di sana. Roh Kudus bilang kau sembuh. Dan bahkan seperti kejatuhan tangga setelah jatuh, ada mium di rahimmu. Termasuk orang yang sama dengan tuba bermasalah. Tuhan menyembuhkan Anda sekarang. Sama-sama katakan dalam nama Yesus, kita doa dari sini. Semua yang onsite bersama dengan saya adalah partner doa saya. Katakan lagi, in Jesus name. Terimalah kesembuhanmu. Terima kasih Tuhan. Kanker payudara aku tengking di dalam nama Yesus. Pergi ke dokter ya Bu. Benjolan itu lenyap. Dan itu sakit. Ada 2. Dan ada 1 di sisi satunya. Tapi waktu Anda pergi ke dokter nanti. Itu bukan hanya lenyap. You will be declared cancer free. Tidak ada kanker lagi. Di dalam nama Yesus bukan berarti diagnosa 1 salah. Tapi Tuhan telah memutarbalikkan vonis itu menjadi berkat-Mu. Dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus untuk semua orang dalam pergumulan hidupnya Tuhan jamah. Hamba berdoa minta Tuhan Yesus orang yang sekarang menanti-nantikan pekerjaan belum dapat. Tuhan dengarkan. Mereka yang menantikan keturunan belum memperolehnya. Tuhan bagi-bagi kado please dalam nama Yesus. Aku berdoa juga orang-orang yang sedang dalam tekanan ekonomi kau bebaskan. Yang gak bisa sekolah di dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Aku berdoa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang merasa belum pernah lahir baru, ikuti saya berdoa. Letakkan tangan di dada, di antara Anda mesti ada. Katakan Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan juru selamatku. Jadilah Tuhan satu-satunya selama-lamanya. Aku akui aku orang berdosa, tapi aku juga mengakui bahwa Tuhan sudah mati untuk dosaku. Dan kau bangkit pada hari ketiga. Jadilah Tuhanku forever and ever. Ajari aku menjadi anakmu. Jadi anak terang mulai hari ini. Tumbuh dalam firman, dalam Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita, terimalah berkat. Terlebih dahulu buat yang mau meninggalkan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Be happy. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan Allah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bye-bye.